di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi..." Garis bawahi. Engkau bukan mendustai. Engkau bukan mendustai manusia, melainkan mendustai Allah. Baca dulu ayat yang 4 tadi. Dia mendustai apa? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Lanjut. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka Engkau tidak mendustai manusia, engkau mendustai Allah. Tetapi apa yang didustai? Ayat-ayat sebelumnya. Mendustai Roh Kudus. Garis bawah di kata mendustai Roh Kudus. Baca kembali di situ. Engkau temukan di ayat berapa situ? Ayat 3. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Oke, di ayat di situ dikatakan dia mendustai Roh Kudus. Roh Kudus. Ayat berikutnya yang mendustai, engkau bukan mendustai manusia, melainkan mendustai Allah. Konsekuensinya mendustai Roh Kudus apa di situ? Mati. Ayat 9 dengan dia punya istri bagaimana? Kita ambil contoh kecil dulu. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Mati atau tidak? Mati. Ratu, lanjut ayatnya, lanjut. Kalau saya bilang mati tidak, artinya dijelaskan di ayat berikut. Lalu, rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Sekarang, kesimpulan pertama. Dosa melawan Roh Kudus artinya engkau tidak pernah datang mengaku dosamu. Filtro. Karena apa? Karena Yohanes 20 ayat 22-23. Kuasa apa yang diberikan Yesus kepada para rasul untuk pengampunan dosa? Kalau engkau tidak pernah datang mengaku dosa, artinya engkau tidak percaya bahwa pengampunan dosa oleh kuasa Roh Kudus. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yang pertama, engkau tidak pernah datang mengaku dosa. Karena apa yang diserahkan oleh para rasul apa yang diserahkan Yesus kepada para rasul? Apa yang dihembuskan? Roh Kudus. Roh Kudus. Filtro, kau sudah pernah mengaku dosa? Pengakuan dosamu terakhir kapan? Tahun lalu, Romo. Sudah 1 tahun tidak mengaku dosa? Berarti yang pertama, dosa melawan Roh Kudus artinya engkau tidak percaya bahwa kuasa Roh Kudus dalam pengampunan Dosa. Itu arti yang pertama. Karena kalian tidak pernah percaya, tidak pernah datang mengaku dosa. Pendeta-pendeta dong ingat itu.
Jangan ajar sembarang kepada jemaatmu. Yang pertama, dosa melawan Roh Kudus tidak diampun. Karena apa? Karena kalian tidak pernah datang mengaku dosa. Karena itu ayat sangat jelas bahwa terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Kamu tidak percaya bahwa rohlah yang memberi hidup. Yohanes 16 ayat ke-8. Tugas dari Roh Kudus. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Siapakah itu? Roh Kudus. Kudus. Kalau baca dari ayat sebelumnya. Tugasnya itu untuk menginsafkan Dunia. filtro. Namun Itulah. benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Supaya Jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. ini jadi persoalan. Filikoe diselesaikan di ayat ini juga, oke? Yesus mengutus Roh Kudus. Dan tugas dari Roh Kudus, baca kembali baik-baik. 16 ayat 8. Tadi yang barusan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Aduh, Sebab, IDC 16 ayat 8 kok langsung. dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tugas dari Roh Kudus adalah menginsafi orang dari Dosa. Dosa. Karena itu dia mengutus Roh Kudus kepada para rasul. Terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Dosa melawan Roh Kudus karena engkau tidak pernah datang mengaku dosa. Dosa melawan Roh Kudus ketika engkau suruh bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah, sedangkan Yesus menghembuskan Roh Kudusnya kepada para rasul. Kalian tidak percaya tugas dari Roh Kudus, yaitu menginsafi orang, menghapuskan orang dari dosanya. Kamu suruh mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Sedangkan Yesus hembuskan para rasul untuk mengampuni dosa oleh kuasa Roh Kudus. Filter sekarang, karena semua dosa diampuni oleh Allah. Tetapi ketika engkau tidak datang mengaku dosa, kapan kau tahu bahwa kau diampuni? Iya, Romo. Romo, apakah nanti konsekuensinya itu misalnya saat kita mati berarti sama sekali tidak ada pengampunan, Romo? Dari dosa Kalau kau tidak bertobat, melawan kalau kau dosa. tidak bertobat. Oh, Galatia ya, 5 maksudnya ayat. kalau kita belum sempat bertobat ya. Iya. Kalau tidak sempat bertobat, engkau akan kita lihat ini. Dosa. Betul. Kita lihat ini dulu. Yang menjadi apakah menjadi bagian dalam kerajaan surga atau tidak? Galatia 5 ayat 19 sampai 21. 19. Galatia 5. Perbuatan daging telah nyata, Baca dari tadi 9, baca dari sekitar tadi 15, 19 yang baca dari 15 lah. 15, Pak. 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Larangan, jangan saling membinasakan. Kalau saling kritik, saling apa, tapi jangan saling membinasakan. Lanjut. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh, maka kalian tidak akan mengikuti keinginan daging. Lanjut. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sekarang engkau lihat sekarang ada pertentangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa
apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lanjut. Perbuatan Adventista daging- dengar itu. Kalau kalian masih hari Sabat, berarti kalian menurut itu adalah hukum Taurat. Adventista, ingat itu Adventista hari ke-7. Kalau kamu hidup di dalam bimbingan Roh, kamu tidak hidup lagi di bawah bimbingan hukum hukum Taurat. hari Sabat hukum Taurat. Artinya Adventista tidak hidup dalam buah roh. Lanjut. Perbuatan daging telah nyata. Dengar Bapak ini. Filtro. Percabulan, 2, percabulan, kecemaran, 3, hawa nafsu, 4. penyembahan berhala, Garis bawah di Ratu, engkau buka Kolose 3 ayat 5. Apa itu penyembahan berhala? Oke, lanjut dulu. Ratu, sihir, Kolose 3 ayat 5. Sihir, apa lagi? perseteruan, Perseteruan, apa lagi? perselisihan, Apa lagi? iri hati, Apa lagi? amarah, Apa lagi? pentingan diri sendiri, Apa lagi? percideraan, Ada perpecahan nanti atau tidak? Lanjut. roh pemecah, Hai, protestantisme, apa lagi? kedengkian, Dengki. kemabukan, Dengki. Jangan buat pendeta dengki ngadas. Tolong jangan buat statement untuk menimbulkan kedengkian. Saya hanya minta itu sih. Apa lagi? kemabukan, Apa lagi? pesta pora, dan Dan lain sebagainya. Sekarang tahan dulu, kita harus lihat ayat berikutnya, penting sekali, 21. Ratu, apa itu penyembahan berhala? Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Filtro, engkau sudah tahu 5 hal itu yang jadi penyembahan berhala? Yang barusan dijelas? Oke, sekarang ayat 21. Yang melakukan perbuatan-perbuatan daging itu kalau tidak bertobat, maka tidak menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu Filtro, penting sekali pengakuan dosa. Supaya berjuanglah, perbuatan daging dihilangkan. Berjuang, saya tahu kita jatuh bangun, saya juga jatuh bangun, jatuh, mengaku dosa. Dan berjuang untuk hidup di dalam buah-buah roh. Ayat 22-nya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang buah-buah roh yang kau harus hidup. Filtro, karena itu jangan lupa mengaku dosa. Karena kalau kau tidak pergi mengaku dosa, kau tidak percaya bahwa Roh Kudus menginsafi dosa, mengampuni dosa, memberikan hidup baru. Begitu ya. Filter, saya hanya panjang sekali penjelasan belum dua Korintus dan semua. Jangan marah, hanya dari ini kau sudah bisa paham. Saya bisa paham, Romo. Memang Jangan lupa kebetulan mengaku dosa. Betapa pentingnya mengaku dosa, karena kalau kau tidak pernah mengaku dosa, artinya kau tidak percaya kerja Roh Kudus untuk menginsafi dosa, untuk mengampuni dosa. Iya, Romo, iya. Terima kasih, Romo. Pendeta yang suruh pergi mengaku. Yang pendeta yang suruh pergi mengaku kepada Allah itu ayatnya mana? Pendeta-pendeta yang suruh orang mengaku langsung kepada Tuhan tuh, mengaku di tempat tidur, mengaku di bawah pohon, mengaku di mana-mana tuh, mana ayatnya?
Mana ayatnya? Oke, terima kasih. Ini yang terakhir ya.